Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, dumatan sedaya jamaah apa ngarani jamaah takjil ya. Jamaah takjil insyaallah dipun rahmati Allah. Alhamdulillah kita saged kepanggih bulan Ramadan, saged nderek nglampahi siang Ramadan menika nikmat ingkang agung saking Allah dumateng kita umatipun. Senaosa mekaten kita berharap mugi-mugi boten kita kiambak ananging keturunan kita, dzurriyyah kita, nggih sahabat kita, nggih sedayanipun umat Islam ingkang kita kenal utawi boten kita kenal ugi saged ngraosaken kenikmatan bulan Ramadan, kita puasa Ramadan menika. Kenapa kita berharap mengatakan keranten di antara kita banyak yang berpuasa, namun mereka tidak mendapatkan pahalanya puasa, hanya dapat mendapatkan lapar dan dahaga, hanya mendapatkan haus dan laparnya saja. Oleh karena itu pantas kiranya kita yang dikatakan sungguh-sungguh wong sing tenanan, wong sing mempeng, wong sing serius, wong sing ikhtisab, sing berharap kita memiliki kekhawatiran, memiliki harapan, memiliki keinginan yang besar dari pelaksanaan ibadah puasa Ramadan yang kita laksanakan ini, dengan harapan betul-betul puasa kita itu berhasil membentuk kita, mendidik kita, membimbing kita menjadi hamba Allah yang bisa bertakwa, la'allakum tattaqun. Para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, mengapa kita harus berbesar harapan, mengapa kita harus memiliki keinginan yang besar, mengapa kita harus berusaha yang serius, ikhtisaban, ya alasannya agar kehidupan kita bisa bahagia dunia dan akhirat. Bukan hanya dunia yang sementara ini bahagia, sementara di akhirat kita tergolong mereka yang merugi atau mereka yang tidak terkabul cita-citanya. Tetapi doa kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setidaknya meskipun di dunia kita tidak senikmat pandangan orang, karena mungkin rumah kita kurang bagus, mungkin kendaraan kita tidak bagus, mungkin segalanya serba kurang, namun dalam artian kita masih kuat berharap fid dunya hasanah, dunia kita itu baik, dunia kita bahagia. Terlebih lagi kita berharap di akhiratnya lebih bahagia daripada di dunia. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Para jemaah, meskipun orang bilang mustahil, orang hidupnya sendiri belum bisa bahagia kok, bisa berharap bahagia di akhirat. Mana mungkin dan mana bisa itu tercapai. Tidak mungkin, itu tidak masuk akal itu. Nggak usah muluk-muluk lah orang bilang seperti itu.
Ada yang berharap surganya Allah, mereka bilang, sebagian orang mengatakan bahkan mencibir dengan ungkapan lontaran kata, wis lah gak usah mikir sing dhuwur-dhuwur, miskin sing petuk iki lho, sing bodhepne iki lho apa cukup burung, sing arep bege butuhan iki lho wis eneng burung, sing arep bege fitrah iki lho wis eneng burung. Jadi mereka bilang mikir masalah swarga itu mustahil. Masalah swarga itu gak mungkin lah, wis gak tok iku kejeron. Jarene ngono mikire jare iku jeron, ngaji apa sih penting saiki mbok rasane lho. Awakmu iki urip iki wis tepakan burung, wis penak burung. Gak usah mikir juru-juru apalah. Jarene sing ngomong iki nemen ekstreme. Merendahkan nilai-nilai Al-Qur'an, nilai-nilai Al-Hadis Rasulullah. Mereka karena kaya barangkali kendaraannya lebih bagus dari kita sehingga menekan kita seolah-olah alah kok semikir swarga ning akhirat besok lho, kok iki mikir dunyamu iki lho, sepedamu iki lho ganti sepedamu ganti omahmu lho dandane hampir yo. Mungkin di atas kita ekonominya sehingga seakan-akan bicara surga itu dia katakan kedurin omongan. Padahal ini harapan setiap muslim, cita-cita seorang yang beriman kepada Allah. Cita-cita tertinggi kita adalah masuk surganya Allah. Itu cita-cita hidup kita, cita-cita mulia. Tapi kaum borjuis, kaum materialis melarang kita wis gak usah muah. Wis mikir swarga, berarti guni dhewe ustaz lho, berarti guni dhewe kiai. Dari digoni dhewe wong bisa sombong langgar sombong masjid. Itu sebagian di antara kita ada mungkin yang seperti itu. Tetapi itu tidak membuat semangat patah kita, tidak patah semangat kita karena kita masih membaca wahyu Allah, bahkan kita mendengarkan hadis Nabi. Kita membaca hadis Nabi bahwasanya ada 4 orang yang dirindukan oleh surga. Mungkin materi ini sudah sering didengar ya, lewat radio, lewat televisi, lewat handphone, lewat dan lain-lain sebagainya. Barangkali kita pernah mendengar surga itu merindukan 4 jenis orang. Yang orang itu bisa dikatakan orang sepele, orang biasa, orang rendahan, artinya dalam ekonomi bisa menengah ke bawah, bukan ekonominya ke atas saja. Nabi menyebutkan begini, al-jannatu mustaqotun ila arba'atin nafarin. Sepindah talil Quran, nomor kali wa hafidhil lisan, nomor 3 wa mut'imil jian, nomor sekawan wa sya'imi fi syahri Ramadan. Dawuhipun Rasulullah ngendika ngeten, ingkang atose swarga iku kangen marang 4 golongan menungso. Swarga iku merindukan 4 golongan. 1 nggih menika tiyang ingkang tansah maos Al-Qur'an. Nomor kalih nggih menika tiyang ingkang tansah njagi lisan. Nomor 3 tiyang ingkang maringi daharan dhateng tiyang ingkang kelaparan. Nomor 4 tiyang-tiyang ingkang nglampahi siam Ramadan. Hadis riwayat Abu Dawud lan Tirmidzi. Dados jemaah liwat sepenggal kalimat hadis saking Rasulullah ingkang dipun riwayataken Abu Dawud kalih Tirmidzi menika nedahaken dhateng kita bilih
sinten kemawon menika berkesempatan berharap ingin masuk surga, berharap ingin dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi jelas dalam hadis tersebut Allah Rasulullah menerangkan ada orang-orang yang dirindukan oleh, ada manusia yang menjadi pilihan Allah sehingga dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu saja ini bukan harapan yang terlalu tinggi, ini bukan cita-cita yang hampa, dan ini bukan keinginan yang sia-sia, tetapi ini keseriusan yang harus kita sungguh-sungguhkan. Kita harus bersungguh-sungguh betul mensirusi. Jadi serius tenanan, masih ekonomi kita tidak cukup, kekurangan, tapi kita serius. Dalam kategori ada 4 klasifikasi yang dirindukan surga. Talil Quran, yaitu mereka yang gemar membaca Al-Quran. Para bapak dan saudara-saudara semua, jamaah takjil yang dirahmati Allah, kita di bulan-bulan Ramadan ini mendengar sendiri tiap musola, tiap masjid banyak orang, ada orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Mereka meluangkan waktunya untuk membaca Al-Quran. Bahkan sekarang sampai ada batasan waktu untuk pembacaan Al-Quran, yang semula sampai jam 12, kemudian tahun berikutnya dibatasi sampai jam 11, kemudian yang bulan ini, tahun ini kita dibatasi sampai jam 10 pembacaan lewat corong atas. Adapun selebihnya bisa dilanjutkan dengan menggunakan salon suara bawah. Mengingat keseriusan saudara-saudara kita yang gemar membaca Al-Quran, ini hendaknya di antara kita wis jujur-jujur wae lah, awak kita memang memasuki akhir-akhir 10 Ramadan ini, kita akui, termasuk saya sendiri mengakui, belum bisa khatam. Padahal sahabat-sahabat Nabi yang sudah dijamin masuk surga itu ada yang 1 hari khatam 1 kali. Sahabat Utsman, sahabat Ali, bahkan keluarga Nabi pun sendiri bukan hanya 1 hari, setiap harinya sampai 1 bulan itu bisa khatam berkali-kali. Kita yang bukan keluarga Nabi, kita hanya pengikut Nabi, kita punya keinginan ingin masuk surga bersama Nabi, tapi kita tidak mampu membaca Al-Quran sampai khatam berkali-kali. Tak akoni kalau saya sendiri itu sampai malam 21 ini belum khatam, tapi saya tidak melewatkan sedetik pun waktu saya bermohon pada Allah untuk bisa terus bersama Al-Quran. Harapannya mengapa? Kalau bersama selain Al-Quran itu menjerumuskan, menyesatkan, bahkan kadang memalingkan akidah kita, pengaruh kita yang kita tanamkan, keyakinan selama ini bisa goncang, bisa terpengaruh oleh hal-hal yang menyesatkan, hal-hal yang tidak menguatkan iman. Oleh karena itu, meskipun sudah tua usianya, barangkali seperti Pak Diakub, itu mengapa suaranya masih keras membaca Al-Quran?
yaitu mungkin karena dari mudanya sudah ditanamkan untuk cinta pada Al-Quran, sehingga semangatnya sampai tua ini ada rasa menyesal. Wis malam selikur kondom aku belum bisa kata. Beliau ada rasa penyesalan jika tidak bisa atau tidak mampu 1 bulan ini menghatamkan Al-Quran. Ini patut kita contoh. Penyesalan seperti ini harus kita tiru. Jangan sampai kita menyesal besok di akhirat. Kalau sudah meninggal baru terasa. Getun aku, biyen aku ini kesempatan Ramadan, ini kesempatan baturi ngaji, gak iso melu ngaji. Getun aku ini baturi kajian, ini pengajian takjil, ini pengajian subuh, baru menyesal. Dan itu pun bukan arti karangan sing nyampe no pengajian, bukan karangan orang-orang, tapi ini tercantum, terekam oleh Al-Quran. Banyak besok di akhirat menyesal ada waktu tidak bisa untuk mengisi amal soleh, ada kesempatan untuk ngaji gak gelem melu ngaji. Itu direkam oleh Allah lewat Al-Quran. Penyesalan orang yang menangis besok di akhiratnya gara-gara tidak meluangkan waktu untuk akrab dengan Al-Quran, untuk tadarus dengan Al-Quran, untuk merenungi isi Al-Quran, untuk memahami Al-Quran, untuk melaksanakan ajaran Al-Quran. Penyesalan itu ketika sudah maut menjemput. Kalau sekarang belum terasa. Oleh karenanya penting sekali yang muda, kalau yang tua bisa membaca alhamdulillah, tetapi yang muda harus bisa memaknai, harus bisa memahami, mengisi maksud kandungan dari Al-Quran. Ini karena mengapa saya katakan demikian? Karena sudah banyak hadis-hadis Nabi mengatakan, menganjurkan, memberikan dorongan kepada kita, siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran akan mendapat 1 kebaikan, dan 1 kebaikan itu akan berlipat menjadi 10 kebaikan. Dan kalau beberapa ayat yang kita baca berarti beratus-ratus kebaikan. Ini pun sudah menyenangkan hati kita, karena saura-urane wis oleh bombongan bonus dari Allah. Ada beberapa pahala yang diterima bagi mereka yang membaca Al-Quran. Membaca itu wis oleh pahala. Nek wis dikei keterangan oleh pahala di hati kan tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah bahwasanya hanya dengan mengingat Allah, mengingat wahyu-wahyu Allah, firman-firman Allah, Al-Quran Allah, inilah menjadi sumber kekuatan, ketenangan, ketenteraman hati kita. Jadi yang kaula muda belum bisa bahagia kalau belum punya vario, belum bahagia belum punya NMAX, belum bahagia kalau belum bisa umrohkan orang tua, belum bahagia kalau belum bisa bangunkan rumah orang tua, belum bahagia kalau belum bisa membantu saudara. Itu cita-cita anak muda sekarang. Tetapi jangan dilupakan, belum bisa bahagia kalau belum bisa membaca Al-Quran. Karena kalau kita rajin baca Al-Quran tadi akan dirindukan oleh surga, bukan dirindukan hanya oleh orang tua. Memang kadang kita punya orang tua merindukan anak yang katanya buka bersama sampai jam 9, jam 10 belum pulang. Orang tua cemas di rumah, orang tua bingung, kenapa, ada apa, di mana, dengan siapa, apa yang dikerjakannya, apa yang dapat diperolehnya sehingga lamanya belum pulang. Itu orang tua cemas, bingung. Tetapi kadang sebagian kita lupa, anak kita tidak baca Al-Quran, anak kita belum rajin baca Al-Quran, enggak cemas, enggak bingung. Itu kan aneh. Tapi kalau saya juga bingung, tapi cemas, tapi dablek dilore wis rapi piye, padahal sebenarnya saya tidak mau menekan anak-anak itu. Utamanya kita punya anak yang laki-laki nomor 3 itu.
nek jirine keterangane wong sing kulina ditekan diintervensi itu ndak bisa berkembang. Nek dituturi terus sih gak iso otaknya gak iso cair. Jarine. Tapi piye neh? Wis dituturi arek kadhe ya utawa dituturi blabar ya utawa ngaji bloko kan ora raga, ora mudal, ora bondo. Ya ora gelem. Maksa aja dolan game, dolanan game HP. Ini kelemahan, ini kemunduran, ini kehancuran, ini kesesatan yang membawa kita, anak-anak kita tidak mengerti kenikmatan masa depan akhiratnya. Masa depan kenikmatan dunia dirasakan sekarang lewat game-game yang dilihatkan berjam-jam. Ngaji bung lancar, neng Al-Quran diloroi seneng. Mau tuh gak ngaji. Karena iki nek ngaji iso lancar, iso nayo, sing wong tuwa yo seneng bunga marem. Ning arep tak tepak iki yo bener iki yo. Kan penak pahalane luwih akeh, tapi model tersinggung. Pengen ngaji sorongan wis dibengi, lah ini. Wis diloroi. Dijeri dhewe. Model iki sudon terus. Isine iki penyono sing elek. Ya inilah mungkin karena timbunan dosa itulah sehingga prasangka kita itu kadang tidak terlalu baik dengan orang lain. Kayak nasihat, kayak peringatan, kayak tutur, penerimaannya ya macam-macam. Tapi itu tidak apa-apa lah, itu ujian. Tapi kembali, kita harus goalkan, kita harus targetkan untuk Al-Quran anak-anak ini meskipun tidak khatam, ya minimal 50 ayat lah. Kalau dalam keterangan hadis itu 100 ayat. Setiap hari minimal 100 ayat yang dibaca. Itu kita tidak termasuk ghafilin, orang-orang yang lalai dengan Al-Quran. Ya tidak 100 ya 50 ayat lah. 50 itu tidak terdengar, 50 ayat itu pun tidak terucap, tidak terbaca. Karena untuk bila orang tua sudah susah payah mencari ekonomi, kebutuhannya, keinginannya terpenuhi, wis sing pengin ujian bayarannya yo akeh, pengin kuliahnya yo nyawisi biaya. Tetapi seakan-akan enggak berbelas kasih, enggak berbalik kasih. Kasihnya enggak tersampai. Karena wong tua kaya ngono ya. Kadang jadi semayan di anak orang terkabul. Jadi mana bisa kita bisa baiti jannati, rumahku surgaku, kalau di dalam rumah sendiri si anak jauh dari Al-Quran. Maka ya ini bukan menegur, mengingatkan, tetapi Nabi bilangnya dirindukan surga itu bila mana keluarga tadi talil Quran, di keluarga tadi senang membaca Al-Quran. Bahkan keterangan lain lagi, siapa yang rumahnya tidak dibaca, tidak pernah digunakan untuk membaca Al-Quran, diibaratkan seperti kuburan. Mana bisa baiti jannati, nah rumahku surgaku, di rumahnya tidak ada bacaan Al-Quran. Jadi tidak nyambung, tidak ketemu. Meskipun rumahnya keramiknya ya yang halus, yang mahal, terus model ruangannya bagus sekali, tetapi sunyi dari bacaan Al-Quran, bahkan jarang digunakan untuk sholat sunnah. Sholat sunnah tidak pernah di rumah. Mana bisa di penghuni rumah itu memiliki kelapangan dada menerima takdir dari Allah. Jenengan nek boten yakin, boten percaya, ternyata wong sing terjari reno-reno ki wong sing sugih, sing setile reno-reno ya wong sing sugih, sing mbenen reno-reno ya wong sing sugih. Nek wong cilik kan nrimo konaan, iso ulang ngaji, diulang ngaji karo wong tuane ahli Batak, biyen wis marem. Mulane kewajibane wong tua ki ulang Al-Fatihah. Tetapi anak saya itu tidak mau saya ulang Al-Fatihah. Dituduhno ihdinas siratal mustaqim. Itulah jalan yang
lurus menuju keridhaan Allah, gak gelem didudono melu jamaah ya, melu ngaji nang masjid ya, nggih tak rungono sathik ya. Ya ini bukan berarti saya menceritakan kemunduran keluarga saya, tapi kenyataan yang ada seperti itu. Mudah-mudahan tidak menjalar kepada keluarga yang lain. Yang lain keluarganya semangat, yang lain keluarganya menjadi panutan, yang lain keluarganya menjadi dorongan untuk kembali mengingatkan yang lain pada cita-cita yang mulia, yaitu cita-cita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek ekor di cita-cita panen 10 ton, panen 15 ton, panen piro 20 ton, duwe gabah sekian ton, iku nek jirine ku rendah. Jirine Ustadz Adi Hidayah iku rezeki sing paling rendah. Rezeki sing paling rendah, tapi nek wong kanggo sing duwe ya ini raga blobong nyek musak kental lemaran duwe ngomong ngendho nek tontonan mbok anggap rendah. Padahal Ustadz Haji Hidayah itu maca hadis sing ngono. Nek bondo dunya iki rezeki rendahan, tapi bisa mlebu swarga itu sebuah anugerah Tuhan yang harus dioyosi, kudu digondo tenanan. Jenengan gondo pengen duwe emek tenanan mulai, jenengan pengen gondo swarga yo mulai yo termasuk kaya ngene iki. Cukup. Terus ini lebih satu poin, ada 4 orang yang dirindukan surga. Ini saya membacakan tali Quran. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan mohon maaf bila mana kurang berkenan di hati semuanya. Wabillahi taufiq ya. Ini loh ya, sampeyan naik ke susu kudu tes jam sak mene. Sampeyan wis ndek kaki nek kuwi jam wis mantap. Kuwi nek gugur apa sing malah bisa. Tapi nek wis sak menit iki ora masalah. Timbang sak tesno. Timbang kurang mani lu ngono lho. Aja mbok tesno. Wis pas iki. Kirwa ya. Nggih, ngapunten wa taufiq wa hidayah. Jelas cukup nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.